Di sini saya akan membahas rangkuman dari 5 materi dari kelompok mata kuliah bisnis digital. Yang pertama, membahas tentang teori ekonomi digital. Jadi, ada 3 konsep penting dalam teori ekonomi digital itu. Yang pertama ada disruptive innovation yang mengubah model bisnis secara fundamental. Yang kedua creative destruction yang menggantikan teknologi lama dengan yang baru. Dan yang ketiga ada sustaining innovation untuk menjaga daya saing. Jadi 3 konsep ini adalah kunci transformasi bisnis di era digital. Jadi, ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama tadi ada disruptive innovation, inovasi yang mengubah fundamental model bisnis dan struktur industri, dimulai dari produksi sederhana dan murah yang akhirnya menggantikan produk lama di pasar mainstream. Yang kedua ada creative destruction, proses di mana inovasi baru menggantikan teknologi lama, menciptakan pertumbuhan ekonomi, namun juga menghancurkan struktur yang tidak relevan. Dan yang ketiga ada sustaining innovation, inovasi incremental yang meningkatkan produksi existing untuk mempertahankan posisi pasar. Jadi, transformasi digital didorong oleh disruptive innovation yang memicu shifting dari model tradisional ke digital. Jadi, creative destruction menciptakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi baru, sementara sustaining innovation menjaga daya saing. Jadi, 3 konsep ini adalah faktor pendorong utama pertumbuhan bisnis digital yang kompetitif dan adaptif. Pembahasan yang kedua berfokus pada inovasi dan kewirausahaan. Mereka menunjukkan bahwa inovasi adalah ruh dari kewirausahaan. Pergeseran ke bisnis digital didorong oleh perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan pandemi. Meskipun ada tantangan seperti persaingan ketat, peluangnya sangat besar untuk UMKM yang mau beradaptasi. Jadi yang pertama ada pembahasan konsep inovasi, yaitu proses penciptaan ide baru yang menghasilkan produk yang lebih efektif, yaitu seperti inovasi produk, proses pemasaran, dan organisasi. Yang kedua ada konsep kewirausahaan, jadi mereka kemampuan mengenali dan memanfaatkan peluang bisnis dengan berani menghadapi resiko untuk menciptakan nilai tambah. Pembahasan yang ketiga itu hubungan keduanya, dari inovasi adalah ruh kewirausahaan, sedangkan kewirausahaan adalah wadah menjadikan inovasi. Dari pembahasan yang keempat ada pergeseran ke digital yang faktornya itu perkembangan TIK, perubahan gaya hidup konsumen, globalisasi, dan pandemi COVID-19. Dampak positifnya memperluas pasar, efisiensi biaya, inovasi produk. Dampak negatifnya persaingan ketat, perilaku tradisional yang terpinggirkan, isu keamanan data. Jadi, inovasi dan kewirausahaan saling melengkapi dalam era digital. Kombinasi keduanya penting untuk menciptakan produk kompetitif dan mendukung pembangunan ekonomi. Adaptasi dengan teknologi digital menjadi kebutuhan strategi untuk bertahan di pasar modern. Materi ketiga yaitu membahas tentang mengupas lingkungan bisnis digital dari evolusi e-commerce sejak 1990-an hingga ekosistem digital saat ini. Teknologi seperti AI, Big Data, dan Cloud Computing menjadi tulang punggung ya, menjadikan ini ekosistem itu berjalan dengan sehat dan aman. Pembahasan utama dari materi ini yaitu yang pertama evolusi bisnis digital dari era pradigital menjadi e-commerce 90-an dan jadi marketplace 2020-an, ekosistem digital terintegrasi saat ini. Jadi peran teknologi yaitu internet dan mobile bisa mengakses global 24 jam. Yang kedua ada Big Data atau AI, analisis tren dan rekomendasi personal. Dan yang ketiga Cloud Computing, yaitu fleksibilitas tanpa infrastruktur besar. Yang keempat ada Vintage, pembayaran digital yang efisien. Dan yang ketiga pembahasan regulasi penting. Peraturan OJK tentang vintage
Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi 2022. Yang keempat, ada pembahasan inovasi berkelanjutan. Contohnya seperti Gojek, super aplikasi, Shopee, live shopping, bank digital. Jadi keberhasilan bisnis digital ditentukan oleh sinergi antara evolusi teknologi, dukungan regulasi, dan kemampuan inovasi. Ketiganya harus berjalan seimbang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materi selanjutnya membahas tentang infrastruktur bisnis digital. Mereka menjelaskan komponen penting seperti website profesional, sistem pembayaran digital, tools analitik, dan keamanan siber. Platform yang mendukung mulai dari desktop, mobile, hingga cloud computing. Infrastruktur yang kuat sama dengan fondasi bisnis digital yang sukses. Pembahasan utamanya yaitu infrastruktur bisnis digital adalah arsitektur perangkat keras, perangkat lunak, konten, dan data yang digunakan untuk menyampaikan layanan bisnis. Komponen penting untuk digitalpreneur yang pertama ada website profesional sebagai pusat informasi. Yang kedua ada sistem pembayaran digital yang aman. Yang ketiga ada platform e-commerce atau marketplace. Yang keempat ada tools analitik atau Google Analytics. Yang kelima ada sistem keamanan digital. Platform yang digunakan yaitu desktop atau browser tradisional. Yang kedua ada aplikasi desktop dan mobile. Yang ketiga ada email marketing. Selanjutnya ada video streaming dan feed dan API. Tantangannya yaitu keterbatasan pengetahuan teknologi dan keterbatasan dana serta risiko keamanan siber dan persaingan digital tinggi. Jadi, bisnis perlu menyediakan infrastruktur digital yang fleksibel dan mendukung berbagai platform. Integrasi cloud computing dan SaaS memungkinkan efisien biaya dan peningkatan layanan. Infrastruktur yang kuat menjadi fondasi kesuksesan bisnis digital. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir menganalisis pasar perdagangan digital. Mereka membahas transformasi dari pasar tradisional ke online. Mereka berbagai bentuk online partnership seperti affiliate marketing dan CEO branding serta strategi menghadapi persaingan. Kuncinya diferensiasi produk, inovasi berkelanjutan, dan manajemen risiko yang baik. Pembahasan utamanya yang pertama ada perkembangan pasar digital, transformasi dari pasar tradisional ke online. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen yang lebih efisien, praktis, tanpa batas, ruang, dan waktu. Dampaknya, penurunan pendekatan perdagangan tradisional. Solusinya, revitalisasi pasar tradisional dengan dukungan pemerintah, pembinaan UMKM, online partnership, ada link building, affiliate marketing, aggregator sites, online sponsorship, dan CEO branding. Yang ketiga ada penerapan teknologi. Yang pertama ada internet sebagai infrastruktur utama. Yang kedua ada big data untuk analisis pasar. Dan yang ketiga ada cloud computing untuk efisiensi, media sosial untuk digital marketing. Yang keempat ada strategi menghadapi persaingan, diferensiasi dan inovasi produk, pemanfaatan teknologi dalam manajemen, selanjutnya manajemen pemasaran dan hubungan pelanggan, pengelolaan risiko dan keberlanjutan tak lupa pula. Jadi, pasar bisnis digital berkembang pesat dengan berbagai bentuk kemitraan online. Teknologi menjadi pendorong utama yang meningkatkan efisiensi, inovasi, dan ekspansi global. Namun, perusahaan harus menerapkan strategi diferensiasi, manajemen yang baik, dan pengelolaan risiko untuk menjaga keberlanjutan bisnis.